dan ikut bocor juga di Tokopedia. Kalapak pun pernah, ya, pernah kejadian. Facebook pernah, Yahoo pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fardan FNN. Kali ini saya akan menyampaikan update, ya, perkembangan dengan kasus insiden data breach yang terjadi pada e-commerce terbesar di Indonesia, yakni Tokopedia. Setidaknya ada 4, ya, update yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa yang beredar adalah data yang bocor itu hanya berkisar sekitar 15 juta data user. Namun faktanya adalah kebocoran data ini, ya, jumlah data yang bocor itu sebesar 91 juta data pelanggan atau data user yang ada pada Tokopedia. Nah, itu update yang pertama. Terus update yang kedua adalah kini database tersebut dijual di dark web, ya, sudah dijual di dark web dan harganya itu berkisar, ya, dijual sebesar 5.000 US dollar. Ya, ini sudah dijual 5.000 US dollar dan update yang terakhir itu ternyata sudah ada yang beli. Nah, siapa yang beli kita kurang tahu, saya juga kurang tahu siapa yang beli, tapi ini sudah beredar di darknet, ya, bahwa database Tokopedia yang mengalami kebocoran ini itu sudah dijual. Update yang ketiga adalah bahwa belum ada informasi pasti, ya. Beberapa menanyakan bahwa ini via apa ini kebocorannya, dapat datanya dari mana, dihacknya seperti apa. Sampai saat ini, ya, dari berita yang saya baca bahwa Tokopedia masih melakukan investigasi, ya. Pihak Tokopedia melakukan investigasi apakah ini pure karena serangan dari luar memanfaatkan celah keamanan yang ada pada sistem Tokopedia, ataukah ini dari internal yang bocor atau dari third party. Kita belum mendapatkan informasi apa-apa. Dan yang keempat adalah syukurnya, ya, berdasarkan rilis dari Tokopedia mengatakan bahwa tidak ada informasi pembayaran yang bocor, begitu. Namun mungkin yang agak berbeda adalah ada yang mengatakan bahwa password itu tidak ikut bocor, ya. Faktanya adalah kolom password itu juga ada di dalam database tersebut, meskipun masih dienkripsi. Cuman, ya, yang akan jadi pertanyaan adalah kalau kita mengatakan karena dia dienkripsi maka itu jadi aman, ya, kita tidak bisa menjamin. Bisa jadi di luar sana, ya, sudah ada yang mampu mendekripnya, begitu, ya, dengan berbagai macam teknik tertentu, dan password itu mungkin bisa jadi sudah terbuka. Mungkin tidak mengaku saja, begitu, tapi kita tetap patut berhati-hati, ya, seperti itu. Dan pesan yang terakhir, ya, yang kita dengarkan, segera ganti password. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang, sebelum lanjut ke situ, ya, ini adalah saya ingin memperlihatkan, ini adalah forum di mana database itu pertama kali bocor, ya. Yang membocorkan ini Websodan, dan di forum inilah database yang isinya sekitar 15 juta, ya. Isinya sekitar 15 juta pelanggan itu tersebar pertama kali. Nah, ini forumnya, ternyata sudah banyak yang komen, banyak yang mau meminta. Mereka masih mencoba sebenarnya untuk membuka hashnya, ya, seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan bicara khusus tentang kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Tokopedia ini. Nah, setidaknya ada 6 yang menurut saya yang perlu menjadi catatan, ya, atas insiden. 6 yang menjadi catatan atas insiden data breach yang terjadi pada Tokopedia. Yang pertama adalah kita sebagai user hendaklah memahami bahwa data breach itu bisa terjadi kepada siapapun, ya, bisa terjadi kepada siapapun, e-commerce apapun, website apapun, aplikasi apapun, itu sangat mungkin terjadi. Karena bagaimanapun yang membuat sistem tersebut adalah manusia juga, begitu. Artinya there is no perfect sistem, ya, tidak ada sistem yang sempurna, pasti selalu ada celah, dan orang yang develop selalu berlomba dengan orang yang mencari kelemahan, seperti itu. Nah, pertama kita harus memahami itu bahwa kejadian data breach itu bisa terjadi kepada siapapun, sehingga kita patut berhati-hati. Nah, yang kedua adalah bahwa terkait dengan data breach, saya pernah menyampaikan di video yang berbeda. Ini adalah salah satu website yang kita bisa gunakan untuk memonitor apakah akun yang kita punya itu sudah pernah ikut bocor bersama dengan data breach yang ada. Dan
have I been found itu telah memasukkan, kalian perhatikan di sini, memasukkan database Tokopedia ya, yang isinya sekitar 15 juta, tapi sepertinya yang baru dimasukkan oleh pihak have I been found itu baru sekitar recordnya 12 juta sekian. Jadi ada sekitar 12 juta sekian. Apa saja yang bocor ya di sana, kita bisa lihat. Saya akan kasih satu contoh email ya yang saya temukan, dan email itu ikut ya, ini dia emailnya. Nah, ya, di mana dia bocor? Canva, ya, akun email ini saya ambil secara random di internet dan ikut bocor juga di Tokopedia. Nah, apa saja yang berhasil bocor di Tokopedia itu date of birth, email address, gender, name, dan password. Ya, password stored as SH2 384 hashes gitu. Jadi ini menarik ya, ini menarik bahwa kita sudah bisa cek di website ini ya. Website ini adalah salah satu website yang mengumpulkan ya beberapa data breach yang terjadi, koleksinya sangat banyak, dan silahkan cek. Dan menariknya adalah email yang tadi masukkan ternyata tidak hanya bocor pada di Tokopedia, tapi juga di Canva ya. Canva salah satu website kita bisa desain ya di sana, dan Zomato. Maksudnya apa ya? Sekali lagi mengulang yang pertama bahwa data breach itu bisa terjadi pada website apapun. Beberapa tahun sebelumnya ya, beberapa waktu sebelumnya Bukalapak pun pernah ya, pernah kejadian, Facebook pernah, Yahoo pernah begitu ya. Jadi sangat-sangat perlu membuat kita hati-hati lah ya. Dan ini website yang kita bisa gunakan untuk melakukan cek yang tersebut. Itu pelajaran yang kedua yang mungkin kita bisa ambil. Dan yang ketiga, nah, apa yang terjadi apabila data breach ini kembali muncul? Nah, ketika misalkan ya username dan password kita itu bisa dilihat oleh orang lain atau bisa diakses oleh orang lain pada satu data breach, dan ternyata kita termasuk orang yang selama ini menggunakan username, password atau login credential yang sama yang kita gunakan juga ke beberapa aplikasi yang berbeda. Nah, apabila itu terjadi, maka dengan mudah ya, apabila kita tidak sigap untuk mengganti username password kita, maka dengan mudah orang lain itu bisa melakukan takeover terhadap akun kita di website-website yang lain apabila kita menggunakan username atau credential yang sama. Maka ya pelajaran ketiga yang bisa kita dapat di sini adalah bahwa sebaiknya kita perlu memanage menggunakan password dan username ya, password dan username yang berbeda di setiap aplikasi yang kita daftarkan. Oke, itu mungkin pelajaran yang ketiga yang menurut saya patut kita ambil di sana. Dan yang keempat ya, mungkin ada yang merasa bahwa ini sulit kita apabila menggunakan username sama password yang berbeda-beda di setiap aplikasi, dan menghafalkannya itu apabila ada 50 website tentu sangat sulit. Nah, saya menyarankan kita menggunakan atau rekan-rekan bisa menggunakan ya password manager. Password manager itu ada banyak ya. Misalkan yang bekerja sama dengan Have I Been Found itu dia menggunakan aplikasi One Password ya. One Password. Nah, One Password ini semacam aplikasi yang kita bisa meletakkan kumpulan password username kita pada URL tertentu ya, pada URL tertentu. Jadi ya, ini contohnya ya, ini kurang lebih screenshotnya, sehingga kita tidak akan pernah terlupa username sama password kita pada website tertentu ya, seperti itu. Dan uniknya ya, One Password ini itu dia sudah sinkron dengan website ini, Have I Been Found. Jadi kalau kita menggunakan username dan password yang sama dan itu pernah terrecord pada website ini, maka dia akan memberikan notifikasi ya. Saya sendiri menggunakan aplikasi password manager yang berbeda ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah aplikasi yang ini ya, KeePass Password Safe. Ini juga sama. Ini contohnya ya. Jadi di websitenya apa, kemudian kita taruh username-nya apa, passwordnya apa, jadi dia menyimpan. Tentu untuk masuk ke dalam aplikasi ini juga membutuhkan master password. Jadi satu password, ketika kita sudah masuk, maka maka daftar passwordnya ya, username, credentialnya untuk semua website itu kita bisa buka recordnya. Nah, itu mungkin pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima menurut saya adalah
apabila data breach itu terjadi dan setelah kita cek misalkan kita memiliki akun pada data breach tersebut, maka sebaiknya ganti username, password, ganti login credential. Apabila belum aktif two factor authentication, maka segera aktifkan ya. Tidak ada yang menjamin ya bahwa itu juga pasti aman, tapi setidaknya ya butuh tahapan yang lebih lama untuk melakukan take over account ya apabila data breach itu terjadi jika kita menggunakan two-factor authentication. Dan Tokopedia sendiri sudah mengeluarkan rilis ya membantu kita apabila kita ingin mengaktifkan two-factor authentication, kini sudah difasilitasi oleh Tokopedia, bahkan menyarankan untuk kita menggunakan Google Authenticator untuk proses autentikasi ketika masuk ke website Tokopedia. Di website yang lain pun mungkin demikian ya, tapi saran saya adalah ketika website itu menawarkan untuk mengaktifkan two-factor authentication, apalagi di dalamnya itu kita bisa melakukan transaksi keuangan begitu, atau email itu adalah email utama kita ya, kredit card kita pakai di sana, mendaftar kredit card kita pakai email itu, dan untuk keperluan transaksi yang sifatnya penting begitu, maka ada baiknya ya two-factor authentication ini selalu kita aktifkan gitu. Bahkan metode authentication-nya kalau bisa atau SMS kemudian pakai Google Authenticator itu adalah opsi yang menurut saya cukup baik ya untuk memberikan ketahanan atas kelemahan sistem apabila terjadi kebocoran data. Dan ya yang paling penting adalah kita sebaiknya rajin untuk mengganti password kita secara berkala ya. Kita mungkin tidak akan selalu cek apakah ada data breach yang terjadi. Mungkin di Indonesia kita mengetahui bahwa ada data breach karena Tokopedia adalah perusahaan yang sangat besar begitu, dan ketika kejadian ini terjadi di blow up medianya secara besar sehingga kita menjadi curiga ya atau menjadi was-was, jangan-jangan akun saya juga di sana itu ikut bocor. Nah, bagaimana apabila data breach itu terjadi di tempat yang lain atau di website yang lain yang tidak populer dengan kita dan kita lupa mengetahui bahwa kita lupa mengecek bahwa kita ikut bocor di sana. Seperti halnya tadi email yang saya masukkan ya, Indra Saiful ini, seperti email yang saya masukkan ya, ternyata datanya dia itu bocornya bukan hanya di Tokopedia tapi di Canva dan Zomato. Nah, apabila password yang sama masih digunakan setahun yang lalu begitu ya, password yang sama masih digunakan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu begitu, masih digunakan sampai hari ini, nah ini tentu sangat mengkhawatirkan begitu. Makanya ini penting untuk kita selalu melakukan checking begitu ya. Nah, apabila kita jarang melakukan checking, setidaknya dengan kita rutin mengganti password kita ya, beberapa bank menerapkan polisi di Indonesia bahwa apabila dalam kurun waktu tertentu kita diminta untuk mengganti PIN, mengganti password kita. Kenapa? Ya menghindari hal-hal yang seperti ini, terjadi kebocoran data ya, seperti itu. Kita juga bisa mengecek apakah kita sudah pernah mengalami kebocoran data itu menggunakan monitor Firefox ya, ini monitor.firefox.com. Nah, kita tinggal memasukkan email kita misalkan tadi ya, check for branch. Nah ya, di sini. Nah, karena data yang digunakan oleh Firefox ini juga ya disediakan oleh been found. Ya, ini hanya alternatif. Ada banyak lagi website yang lain seperti Avast dan sebagainya. Bedanya adalah mungkin kapasitas mereka, ya koleksi mereka itu saja yang berbeda. Tapi yang menjadi favorit ya bagi saya itu salah satunya adalah ini, Have I Been Found. Dan ini adalah daftar ya, daftar data breach yang sudah dikoleksi oleh Have I Been Found, dan koleksinya sangat banyak ya, koleksinya sangat banyak. Dan itu mungkin 6 pelajaran yang menurut saya perlu kita petik ya dari kejadian data breach pada Tokopedia. Yang pertama adalah ya, data breach itu perlu kita ketahui bisa terjadi pada siapapun, website apapun ya, mau seterkenal apapun websitenya dia, aplikasinya dia, karena bagaimanapun yang membuat sistemnya adalah orang yang tidak sempurna juga. Yang kedua adalah mungkin kita perlu sesekali waktu untuk melakukan cek, seperti halnya di Have I Been Found, untuk mengetahui apakah kita sudah pernah terkena data breach ya, atau data kita ikut buka di insiden data breach. Dan yang ketiga adalah tidak boleh ada kredensial yang sama ya. Ini penting bagi kita ya, apabila bocor tidak memudahkan orang untuk mengakses aplikasi yang lain yang juga kita aktif di sana atau punya akun di sana. Yang keempat ya, untuk memudahkan kita memanage password yang berbeda-beda, kredensial yang berbeda pada setiap aplikasi yang berbeda-beda, maka sarankan ya menggunakan password manager. Dan yang kelima adalah pastikan mengaktifkan berlapis-lapis ya layer autentikasi.
ya, two factor authentication, kemudian kita menggunakan jenis authentication yang lain seperti Google Authenticator dan semacamnya. Yang keenam adalah perlu kita mencatat untuk selalu merubah password secara berkala. Demikian mungkin video lanjutan dari insiden Tokopedia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.